Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Fajar Ayu dengan NIM 25096480884. Saya dari kelas 2C Prodi PIAUD. Saya mendapatkan tugas video dari Bapak dosen pengampu, Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Dari mata kuliah Ilmu Kalam. Saya di sini akan menjelaskan materi ke-11, yaitu yang berjudul Teologi Sosial dalam Islam. Yang pertama ada konsep khalifah. Konsep khalifah merupakan bagian penting dari teologi Islam yang menunjukkan posisi manusia sebagai makhluk yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wakilnya di bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan kehendaknya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yang artinya manusia memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan berdasarkan petunjuknya. Kekhalifahan bukan hanya situs simbolik, melainkan amanah besar yang mengandung misi pengelolaan bumi secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Nilai-nilai fundamental dari konsep khalifah meliputi amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga, tanggung jawab terhadap makhluk dan lingkungan, keadilan dalam bertindak, serta pengabdian kepada Allah sebagai landasan dari semua aktivitas kepemimpinan. Yang B, ada karakteristik kepemimpinan berbasis khalifah. Kepemimpinan yang dilandasi oleh konsep khalifah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari model kepemimpinan sekuler. Pemimpin dalam Islam tidak cukup hanya cakap secara teknis dan manajerial, tetapi harus memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat. Yang kedua, ada tanggung jawab manusia. Widakdo mengatakan bahwa tanggung jawab adalah kedasaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak, maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Adapun tanggung jawab manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tanggung jawab manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Dan yang kedua, ada tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi dapat diklasifikasikan dengan berbagai aspek sebagai berikut. Pertama, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang keempat, ada tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu peran manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut ilmu, pengetahuan, karena manusia adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar dan yang mampu mendidik atau mengajar, serta menimbulkan bahaya dan kesengsaraan termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya. Dan yang kedua, ada tanggung jawab terhadap keluarga. Peran tanggung jawab manusia terhadap keluarga meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, atau keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Peran tanggung jawab manusia terhadap manusia meliputi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong-menolong dan dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, serta berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah.
termasuk di dalamnya ada fakir miskin serta anak yatim. Dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap alam. Peran tanggung jawab terhadap alam meliputi tugas-tugas antara lain mengkulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, menaturkan kultur atau mengalamkan budaya. Terus ada yang ketiga, implementasi sosial. Implementasi teologi sosial dalam Islam adalah perwujudan iman atau tauhid dalam aksi nyata untuk mengatasi masalah sosial, seperti memberdayakan masyarakat. Implementasi teologi sosial dalam Islam dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pemberdayaan sosial ekonomi, yang kedua etika sosial politik, yang ketiga relevansi dalam isu kontemporer, dan yang keempat penguatan integritas moral, dan yang kelima keadilan dan kemanusiaan. Dan yang keempat ada relevansi masa kini. Teologi sosial Islam masa kini memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai basis etika, moral, dan aksi nyata dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Relevansi teologi sosial Islam masa kini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada pondasi etika di tengah modernisasi. Dan yang kedua, respons terhadap isu keadilan sosial. Dan yang ketiga, pendekatan kontekstual dan rasional. Dan yang keempat, pendorong aksi sosial atau fikih sosial. Dan yang kelima, promosi toleransi dan kerukunan. Yang keenam, prinsip egalitarianisme. Kesimpulannya, untuk yang konsep khalifah merupakan bagian penting dari teologi Islam yang menunjukkan posisi manusia sebagai makhluk yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wakilnya di muka bumi. Kalau untuk yang tanggung jawab manusia dibagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan yang kedua tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Terus implementasi teologi sosial Islam berfokus pada transformasi iman dari sekadar ritual vertikal atau manusia dan Tuhan menjadi aksi nyata horizontal atau manusia sosial. Dan yang terakhir ada relevansi masa kini. Teologi sosial Islam masa kini memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai basis etika, moral, dan aksi nyata dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Teologi ini bergeser dari sekadar wacana teoretis tentang ketuhanan atau kalam, menjadi refleksi keimanan yang didasarkan atas kondisi sosial masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.